Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yaitu analisis truk muatan industri yang mengakibatkan jalanan umum menjadi rusak atau berlubang yang berlokasi di Jalan Industri Kota Cilegon sampai Galungan. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Alvan Fauzan Nasrullah. Yang kedua ada Azam Ribat Al-Ansori. Yang ketiga ada Fauzan Al-Fikri. Yang keempat ada Muhammad Safi Wafi. Yang kelima ada Faizal Mahir. Yang keenam ada Muhammad Galib Ismail. Dan yang keenam ada Muhammad Rafi Nur Aliman. Oke, jadi yang pertama-tama latar belakangnya. Kota Cilegon merupakan salah satu kota industri terbesar di Provinsi Banten yang menjadi pusat berbagai aktivitas manufaktur, terutama industri baja dan kimia. Aktivitas tersebut menyebabkan tingginya mobilitas truk bermuatan berat yang melewati jalan utama seperti jalan industri. Kondisi ini mengakibatkan jalan cepat rusak, bergelombang, dan berlubang, sehingga menurunkan kenyamanan pengguna jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan. Masalah ini menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap batas muatan kendaraan dan lemahnya penegakan aturan. Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, persoalan ini juga mencerminkan pentingnya tanggung jawab sosial kesadaran hukum serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Yang baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu bagaimana pengaruh aktivitas truk bermuatan industri terhadap tingkat kerusakan jalan di jalan industri Kota Cilegon. Yang kedua yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi jalan di sekitar kawasan industri. Dan yang ketiga, bagaimana keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kerusakan jalan tersebut jika ditinjau dari nilai pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, ini ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara aktivitas truk industri dengan tingkat kerusakan jalan di wilayah tertentu. Kemudian, penelitian ini juga mengidentifikasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap fasilitas publik yang terdampak akibat aktivitas industri. Penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tanggung jawab bersama berdasarkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya memahami pentingnya peran kewarganegaraan dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengawasan kendaraan berat dan perbaikan infrastruktur jalan. Bagi pihak industri, penelitian ini menjadi dorongan untuk meningkatkan sosial tanggung jawab melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Sementara bagi masyarakat dan dunia pendidikan, penelitian ini berperan sebagai sarana edukasi dalam menumbuhkan kesadaran menjaga fasilitas umum secara bersama. Kewarganegaraan mencakup status hukum dan tanggung jawab sosial seseorang sebagai anggota negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan, hal ini menekankan kesadaran moral untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial agar kegiatan industrinya tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, pemerannya ini bertanggung jawab menyediakan infrastruktur publik yang layak. Oleh karena itu, sinergi antara warga, pemerintah, dan industri diperlukan agar nilai-nilai kewarganegaraan terwujud secara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galib Ismail dari eh, jurusan Teknik Industri kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian keterkaitan antara aktivitas industri dan kepentingan publik, yang dimana aktivitas industri itu sendiri memiliki dampak yang sangat besar terhadap fasilitas umum, terutama infrastruktur jalan yang menjadi jalur utama transportasi barang. Peningkatan jumlah truk bermuatan berat mempercepat kerusakan jalan, sehingga contohnya seperti timbulnya retakan pada jalan dan juga lubang pada jalan. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya masyarakat, terganggunya kenyamanan warga,
terganggunya kenyamanan pengguna jalan yang lain, terus menurunkannya efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan industri agar tidak merugikan kepentingan publik. Sementara itu, perusahaan juga perlu menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan memperbaiki serta merawat fasilitas publik melalui program CSR, yang dimana masyarakat di sini sangat berperan penting dalam mengawasi serta melaporkan kondisi jalan untuk mendukung perbaikan serta eh, perbaikan yang berkelanjutan. Kerjasama antara ketiga pihak ini mencerminkan nilai gotong royong serta kepedulian sosial yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas regulasi dan juga kebijakan yang relevan yang terkait pada materi ataupun penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Jadi, dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 itu disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan peran penting pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warga melalui pelayanan dan juga infrastruktur yang memadai. Di Kota Cilegon, pertumbuhan industri yang pesat menyebabkan adanya peningkatan lalu lintas berupa truk bermuatan berat yang mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan seperti Perda atau peraturan daerah untuk mengatur distribusi angkutan industri. Selain kebijakan, kita juga ataupun pemerintah perlu pengawasan terhadap batas muatan kendaraan dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Dinas Perhubungan juga berperan dalam memberikan edukasi dan juga sosialisasi mengenai keselamatan serta kepatuhan terhadap aturan transportasi. Dengan kebijakan yang terarah, diharapkan keseimbangan antara pembangunan industri dan kepentingan publik juga dapat terjaga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perspektif PKN dalam pengelolaan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Menjaga infrastruktur publik merupakan wujud tanggung jawab warga negara terhadap kepentingan bersama. Nilai gotong royong tercermin dalam partisipasi masyarakat, seperti kerja bakti dan pelaporan kerusakan jalan. Kepedulian terhadap lingkungan juga menunjukkan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, nilai kewarganegaraan terwujud melalui kepedulian, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam menjaga fasilitas umum. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan warga pengemudi truk dan pihak terkait untuk mengetahui penyebab serta dampak kerusakan jalan. Observasi dilakukan di jalan industri Kota Cilegon untuk melihat kondisi jalan dan aktivitas truk. Dokumentasi berupa foto, data lalu lintas, dan laporan instansi digunakan sebagai bukti pendukung. Kombinasi ketiga metode ini menghasilkan data yang objektif dan membantu memahami hubungan antara aktivitas industri dan kerusakan jalan secara akurat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik analisa data pada penelitian kali ini. Jadi, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menafsirkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti itu menyaring informasi agar hanya data yang relevan dengan topik penelitian yang digunakan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan cara menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif yang mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara aktivitas truk industri dan tingkat kerusakan pada jalan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis agar penelitian dapat memberikan gambaran secara real atau faktual tentang situasi di lapangan. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.